bersama saya Azarin dan rekan saya Rara. dan kami sedang menuju ke salah satu kafe yang berada di Mall Pacific Place, Jakarta, yaitu Oppo Finders Cafe yang bertepatan di lantai 5. Tempat yang modern tapi unik banget karena bukan cuma kafe biasa. Di sini juga menghadirkan perpustakaan yang sangat keren. Nah, hari ini kita akan bahas kenapa model kafe yang menggabungkan kopi dengan buku-buku menjadi tren di kota-kota besar. Apakah ini menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia yang tingkat literasinya rendah? Kira-kira di zaman serba digital, kenapa ya orang justru nyari tempat fisik kayak kafe dan malah nyari buku? Kita lihat tren global di mana masyarakat kota mulai ingin hidup lebih santai. Kafe kayak gini nawarin tempat yang pas buat belajar dan mengistirahatkan pikiran. Kafe seperti ini menawarkan tempat yang ideal untuk belajar dan merefleksi. Nah, akhirnya makanan dan minuman yang udah kita pesen tadi datang juga nih pemirsa. Laper banget. Wah, seger banget tuh minumannya. Untuk tahu ide di balik tempat ini, kami sudah bersama Mas Arya dari Oppo Finders Cafe. Halo. Selamat datang Mas Arya. Thank you, Kak. Izinkan kami melontarkan beberapa pertanyaan ya Mas. Kalau misalnya untuk berdiri itu tepatnya di tahun 2021 awal, Kak. Nah, untuk cabangnya itu kita untuk sementara ini di 22 store dan juga di cabang ke-23 itu nanti bakal opening di bulan November, tepatnya di Gandaria City. Wah, keren banget ya pemirsa. Dalam waktu 4 tahun aja udah bisa bikin 23 cabang loh. Ya, sebenarnya untuk Finders Cafe sendiri terinspirasi dari kata find, Kak. Yang dimana find itu ada di seri flagship kita. Dan kita berharap dengan adanya nih ya, nilai jual yang lumayan bisa membuat maju Finders Cafe juga. Gitu. Oh, ternyata kafe ini emang bagian dari brand Oppo pemirsa. Dan namanya aja diambil dari salah satu series di brand Oppo. Oke, kalau misalnya untuk di sini sendiri karena kita ada di kawasan SCBD ya Kak, itu lebih ke working space sih, yang dimana orang-orang datang ke sini buat work from cafe dan juga buat meeting, bahkan kita juga kadang ada yang buat beberapa kali event di sini. Gitu, kayak event membaca buku bareng-bareng, terus juga event dari grup musikal ataupun dari Oppo komunitas. Wah, ternyata fungsional banget ya kafe ini pemirsa. Walaupun sedih sih, ternyata kafe ini belum bisa jadi solusi. Nah, untuk ide model perpustakaan digabung sama toko handphone ini sebenarnya kita ini POV dari aku aja sih Kak. Kita di sini memfokuskan untuk kenyamanan customer sih. Karena apa? Perpustakaan itu kan definisi ruangan yang sunyi ya. Memfokuskan diri dan juga kita nggak melupakan konsep cozy kita sih sebenarnya. Konsep kenyamanan juga untuk customer. Gitu sih Kak. Emang deh nih kafe top banget. Untuk rata-rata itu kita dalam weekday Kak bisa 80 sampai 100 customer yang datang ke sini. Tapi kalau misalnya untuk weekend sendiri karena di hari Sabtu, kalau misalnya dari Sabtu kita lumayan ramai, bisa 100 sampai 120. Tapi di weekend hari Minggu, kalau weekend hari Minggu tuh kita sepi banget nih, karena balik lagi kita di sini adanya posisinya di area perkantoran. Kalau misalnya di sini karena kita konsepnya open space Kak, kita tidak
menambah tagihan untuk pembacaan buku, tapi di sini karena kita konsepnya kafe, jadi minimal kita ada forecast buat pembelian minuman atau makanan aja sih, Kak. Terima kasih banyak ya Mas Arya. Sama-sama, Kak. Menarik banget kami bisa melihat bisnis bisa sesukses ini dengan menampilkan keunikan yang sangat menonjol. Ngedorong kita-kita juga kaum anak muda untuk bisa membuka bisnis juga nih Mas. Semoga tercapai ya apa yang diinginkannya, membuka kayak gini. Raya, setelah kita dengar langsung dari Mas Arya tadi, fungsi belajar dan fokus di kafe ini benar-benar kuat loh. Nah, menurutmu ini berdampak apa buat masa depan di Jakarta? Trennya udah berubah, Zarin. Kafe harus jadi tempat healing yang produktif. Tempat kayak gini ngasih kita ruang buat fokus ngerjain tugas, baca buku yang beneran, atau ketemu orang-orang brainstorming ide-ide keren kayak masnya tadi. Kalau bikin ruang publik, jangan cuma mikirin bangku dan meja, pikirin kualitasnya. Gabungin hal yang seru seperti kopi sama hal yang bikin kita pintar, yaitu buku. Jadi, lain kali kamu datang ke Oppo Finders Cafe ini, kamu gak cuma beli kopi, kamu juga membeli waktu tenang, healing dari kebisingan, dan kesempatan untuk mendapat pengetahuan pemirsa. Saya Azarin Dan saya Raya. melaporkan dari Oppo Finders Cafe di Pacific Place Mall, Jakarta. Terima kasih.